Hai teman-teman, apa kabar nih teman-teman? Semoga selalu sehat-sehat ya dan rezekinya dilancarkan. Amin. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan tetap masih membahas soal PPG ya teman-teman. Oke, tetapi belum saya lanjutkan videonya, saya mohon kepada teman-teman untuk selalu like, subscribe, dan menonton video saya teman-teman. Jangan pernah bosan-bosan ya teman-teman. Oke, sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa metode penyampaian di video saya. Yang pertama, seperti biasa, jumlah soal dalam video ini ada 30 soal ya teman-teman. Yang kedua, saya akan bacakan soal beserta opsi secara lengkapnya. Yang ketiga, saya akan beri jeda 3 detik setelah saya selesai membacakan soal agar teman-teman dapat menjawab terlebih dahulu soalnya. Jika teman-teman butuh waktu yang lebih banyak, silahkan di-pause ya teman-teman. Yang keempat, untuk teman-teman yang ingin menghitung skornya, silahkan dicatat jumlah soal yang benar. Setiap poin yang benar dikali 5 poin dan salah 0 poin. Oke teman-teman? Oke. Jika videonya terlalu cepat atau lambat, teman-teman bisa menggunakan fitur mempercepat atau memperlambat video di fitur pengaturan ya teman-teman. Seperti di video-video sebelumnya ya. Oke teman-teman? Next, lanjut kita ke soal nomor 1. Kemampuan bahasa anak mulai berkembang. Pemikiran masih statis. Belum dapat berpikir abstrak dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas, merupakan perkembangan anak pada tahap A. Tahap sensori motorik, B. Tahap praoperasional, C. Tahap operasional konkret, D. Tahap operasional konkret. Oke teman-teman, silakan dijawab terlebih dahulu. Saya akan kasih waktu 3 detik dimulai dari 1, 2, dan 3. Oke, silakan disimpan dulu jawabannya teman-teman jika teman-teman sudah menjawabnya terlebih dahulu ya. Oke, dan jawabannya adalah tahap operasional konkret. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 2. Seorang anak dengan kemampuan menggunakan kata secara efektif, baik lisan atau pendongeng, penerjemah, dan sebagainya, maupun tertulis atau tulisan sastrawan, penulis skenario, drama atau film, fonologi atau bunyi bahasa, semantik atau makna bahasa, dimensi pragmatik atau penggunaan praktis bahasa. Menurut Howard Gardner, anak tersebut mempunyai kecerdasan A. Kecerdasan bahasa atau linguistik, B. Kecerdasan logika matematika atau logik matematikal, C. Kecerdasan ruang atau spasial, D. Kecerdasan gerak tubuh. Oke teman-teman, seperti biasa, seperti di video-video sebelumnya, saya akan kasih waktu 3 detik untuk teman-teman boleh menjawab soalnya. Yang dimulai dari sekarang. 1, 2, dan 3. Oke, dan jawabannya adalah A. Kecerdasan bahasa atau linguistik. Oke teman-teman, itulah jawaban soal nomor 2. Next, kita lanjut ke soal nomor 3. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, seorang pendidik dapat melakukan A. Pengayaan materi pelajaran, B. Refleksi, C. Latar belakang peserta didik, D. Tes awal atau pre-test. Oke teman-teman, 3 detik untuk boleh saya berikan kepada teman-teman untuk menjawab soal nomor 3 dimulai dari 1, 2, dan 3. Oke, jawabannya adalah D. Tes awal atau pre-test. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Dalam mengidentifikasi kasus kesulitan belajar dapat dilakukan dengan metode criterion reference yang bukan merupakan tahap metode criterion reference adalah A. Menetapkan angka nilai kualitatif minimal yang dapat diterima, misalnya 5,0 atau 6,0. B. Membandingkan prestasi dari setiap siswa dengan angka nilai batas lulus tersebut secara teoritis. Mereka yang angka nilai prestasinya berada di bawah lulus sudah dapat diduga sebagai siswa yang mengalami kesulitan belajar. C. Menganalisis kemampuan peserta didik. D. Menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar serta mencari siswa yang mengalami gejala terparah atau yang nilainya jauh di bawah siswa penderita kesulitan belajar lainnya. Oke teman-teman, saya akan kasih waktu 3 detik dimulai dari yang 1, 2, 3. Oke, jawabannya disimpan dulu teman-teman. Mari kita lihat jawaban soal nomor 4 adalah C. Menganalisis kemampuan peserta didik. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 5. Dalam kompetensi pedagogik, guru menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Dalam prinsip pembelajaran yang mendidik, guru harus A. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai jadwal, B. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran
yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. C. Menggunakan strategi pembelajaran. D. Hanya menggunakan teknik pembelajaran. Oke, mari kita lihat jawabannya. Tapi sebelum jawabannya saya berikan, terlebih dahulu saya akan kasih waktu 3 detik untuk teman-teman boleh menjawab soal nomor 5. 1, 2, dan 3. Oke, mari kita lihat jawabannya adalah B. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. Oke, langsung saja kita next ke soal nomor 6. Salah satu unsur strategi pembelajaran adalah mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil atau output dan sasaran atau target yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. Neumann dan Logan atau Abin Syamsuddin Makmun 2003. Penerapan dari unsur strategi di atas dalam konteks pembelajaran adalah A. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. B. Mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif. C. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, metode dan teknik pembelajaran. D. Menetapkan norma-norma dan batas minimum ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan. Oke teman-teman, langsung saja saya akan kasih waktu 3 detik untuk teman-teman boleh menjawab soal nomor 6 terlebih dahulu. 1, 2, dan 3. Oke, mari kita lihat sama-sama jawabannya adalah A. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. Oke teman-teman, semoga jawabannya bisa membantu teman-teman ya. Oke, lanjut aja kita ke soal nomor 6. 7. Yang ditekankan di dalam strategi pembelajaran interaktif adalah A. Membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. B. Diskusi dan sharing di antara peserta didik. C. Pembelajaran didominasi arahan dari guru. D. Proses penyampaian materi secara verbal. Oke teman-teman, 3 detik dimulai dari 1, 2, dan 3. Oke, kita lihat sama-sama jawabannya adalah B. Diskusi dan sharing di antara peserta didik. Adakah teman-teman yang sama jawaban kita? Jika jawaban kita sama berarti teman-teman benar ya. Oke, langsung saja next kita lanjut ke soal nomor 8. Pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan SKL atau surat keterangan lulus. Berdasarkan kesiapan siswa, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Setelah kompetensi ditetapkan, kemudian ditentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Ada beberapa faktor yang harus dikembangkan antara lain. A. Tantangan internal dan eksternal. B. Responsibility. C. Reinforce. D. Enrich. Oke teman-teman, waktunya saya kasih 3 detik untuk teman-teman boleh menjawab soal nomor 8 terlebih dahulu dimulai dari 1, 2, dan 3. Oke, dan jawabannya adalah A. Tantangan internal dan eksternal. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 9. Kurikulum 2013 proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Artinya yaitu A. Kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya. B. Menyeleksi nilai dan budaya, mana yang perlu dipertahankan dan mana yang harus dimiliki oleh siswa. C. Pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar, dan mengomunikasikan. D. Mengembangkan kompetensi dasar berdasar pada prinsip akumulatif, saling memperkuat atau reinforce, dan memperkaya atau enrich antara mata pelajaran. Oke teman-teman, silakan dijawab terlebih dahulu ya teman-teman. Saya kasih waktu 3 detik untuk menjawab soal nomor 9. 1, 2, dan 3. Oke, mari kita lihat jawabannya adalah C. Pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar, dan mengomunikasikan. Oke, langsung kita ke soal nomor 10.
Pengembangan kurikulum pemangku kepentingan dilakukan dengan melibatkan pemangku atau stakeholders untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha atau industri, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. Oke teman-teman, langsung saja saya kasih waktu 3 detik untuk teman-teman boleh menjawab terlebih dahulu soal nomor 10 ya. Dimulai dari 1, 2, 3. Oke, langsung saja kita lihat jawabannya adalah C. Menyeluruh dan berkesinambungan. Oke teman-teman, next kita lanjut ke soal nomor 11. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. Oke teman-teman, 3 detik boleh saya kasih waktu untuk teman-teman menjawab nomor 11. 1, 2, dan 3. Oke, jawabannya adalah D. Beragam dan terpadu. Next, lanjut kita ke soal nomor 12. Upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami yang paling optimal adalah dengan cara A. Guru memberikan tes atau pekerjaan rumah setiap akhir pelajaran. B. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. C. Guru mewawancarai tiap siswa tentang capaian atau masalah belajar yang dihadapi siswa dalam belajar. D. Guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. Oke teman-teman, seperti biasa saya akan kasih waktu 3 detik untuk teman-teman boleh menjawabnya terlebih dahulu. 1, 2, dan 3. Oke, mari kita lihat jawabannya adalah B. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. Oke teman-teman, next kita lanjut ke soal nomor 13. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bahan tambahan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. Oke teman-teman, 3 detik dimulai dari sekarang untuk teman-teman boleh menjawab soal nomor 13 terlebih dahulu. 1, 2, dan 3. Oke, langsung saja kita lihat jawabannya adalah C. Memberikan tambahan sumber bahan tambahan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. Oke, lanjut saja kita ke soal nomor 14 ya teman-teman. Oke, yang dimaksud dengan penilaian adalah A. Pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. B. Proses yang dilakukan untuk mengambil keputusan berdasarkan evaluasi. C. Membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria. D. Proses interaksi antara peserta didik dan pendidik. Oke teman-teman, 3 detik untuk teman-teman menjawab terlebih dahulu soal nomor 14. 1, 2, dan 3. Oke, kita lihat jawabannya adalah A. Pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Oke, langsung kita lanjut ke soal nomor 15 ya teman-teman. Bentuk penilaian menghendaki peserta didik menampilkan sikap menggunakan pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran dalam melaksanakan tugas disebut penilaian. A. Pretest. B. Posttest. C. Autentik. D. Non-autentik. Oke teman-teman, silahkan dijawab dulu soal nomor 15. Saya kasih waktu 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, dan 3. Oke, jawabannya adalah C. Autentik. Next, kita lanjut ke soal nomor 16. Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi penilaian diri. Penilaian teman sejawat atau peer evaluation oleh peserta didik
Adapun instrumen yang digunakan dalam penilaian tersebut adalah A. Skala penilaian atau rating scale, B. Rubrik, C. Jurnal, D. Soal tes. Oke teman-teman, 3 detik. 1, 2, dan 3. Oke, mari kita lihat sama-sama jawabannya adalah A. Skala penilaian atau rating scale. Oke, langsung saja kita lanjut ke soal nomor 17. Lingkup penilaian hasil belajar mencakup kompetensi beberapa kompetensi, yaitu A. Kompetensi spiritual, kompetensi sikap, B. Kompetensi inti, kompetensi dasar, C. Kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi keterampilan, kompetensi pengetahuan, D. Kompetensi sikap sosial. Oke, langsung saja saya kasih waktu 3 detik untuk teman-teman. 1, 2, dan 3. Oke, mari kita lihat jawabannya adalah C. Kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi keterampilan, kompetensi pengetahuan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Aspek yang dinilai dalam pembelajaran matematika sebagai berikut kecuali A. Pemahaman konsep, B. Menggunakan grafik, C. Melakukan prosedur, D. Pemecahan masalah dan sikap. Oke teman-teman, saya kasih waktu 3 detik untuk teman-teman boleh menjawab soal nomor 18. 1, 2, dan 3. Oke, dan jawabannya adalah D. Pemecahan masalah dan sikap. Oke teman-teman, lanjut saja kita ke soal nomor 19. Konsep menyodorkan berbagai situasi kepada siswa dan mendorong siswa untuk menyelidiki, mencari jawabannya adalah konsep dan strategi. A. Discovery learning, B. Inductive learning, C. Inquiry learning, D. Cooperative learning. Oke teman-teman, 3 detik untuk teman-teman boleh menjawab soal nomor 19. Dimulai dari 1, 2, dan 3. Oke, mari kita lihat sama-sama jawabannya adalah C. Inquiry learning. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 20. Guru membentuk kelompok belajar dan memberikan tugas kepada tiap kelompok. Setiap anggota dari suatu kelompok memberikan tugas dan fungsi tertentu, sehingga jika salah satu tidak menjalankan tugasnya, maka pekerjaan kelompok tersebut tidak dapat diselesaikan. Karakteristik dari strategi pembelajaran tersebut adalah A. Tugas kelompok, B. Diskusi kelompok kecil, C. Pengajaran langsung atau direct teaching, D. Belajar kooperatif atau cooperative learning. Oke teman-teman, silahkan dijawab dulu. Saya kasih waktu 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, dan 3. Oke, dan jawabannya adalah A. Tugas kelompok. Oke, langsung saja kita lanjut ke soal nomor 21. Teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran memiliki 3 fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, kecuali A. Teknologi sebagai alat bantu bagi siswa dalam pembelajaran, B. Teknologi sebagai ilmu pengetahuan atau sains, C. Teknologi sebagai bahan dan alat bantu pembelajaran atau literasi, D. Teknologi sebagai alat pengembangan produk. Oke teman-teman, 3 detik saya kasih untuk teman-teman boleh menjawab soal nomor 21 dimulai dari 1, 2, dan 3. Oke, dan jawabannya adalah D. Teknologi sebagai alat pengembangan produk. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 22. Bu Ani mengajak siswa kelas 5 ke ladang jagung milik petani untuk mengamati tanaman jagung yang siap dipanen muda. Selanjutnya, Ibu Ani memeriksa laporan hasil observasi siswa. Dari hasil klasifikasi kecenderungan gaya belajar siswa diperoleh peringkat hasil belajar peringkat terbaik. Dari pembelajaran berupa observasi di luar kelas menunjukkan siswa memiliki kecenderungan gaya belajar berhasil baik melalui A. Visual atau pandangan mata auditif pendengaran, B. Visual pandangan mata kinestik gerak, C. Auditif atau pendengaran kinestik gerak, D. Auditif, visual, dan kinestetik. Oke lanjut teman-teman, saya kasih waktu 3 detik untuk teman-teman boleh menjawab soal nomor 22. 1, 2, dan 3. Oke, dan jawabannya adalah D. Auditif, visual, dan kinestetik. Oke, kita lanjut ke soal nomor 23. Upaya membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan pengetahuan terlihat dalam upaya guru A. Memberi contoh penting toleransi, B. Mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa, C. Melatih bagaimana mempersiapkan kesehatan diri dan lingkungan di sekitar, D. Melatih siswa membuat keputusan yang diambil berdasarkan informasi. Oke?
Langsung saja saya kasih waktu 3 detik untuk teman-teman boleh menjawabnya. 1, 2, dan 3. Oke, dan jawabannya adalah B. Mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa. Oke teman-teman, itulah jawaban soal nomor 23. Next, kita lanjut ke soal nomor 24. Upaya guru menggunakan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut. A. Menentukan kriteria keberhasilan belajar. B. Mengklasifikasi siswa berdasarkan hasil capaian belajarnya. C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. D. Merencanakan pengajaran remedi. Oke teman-teman, saya kasih waktu 3 detik untuk teman-teman boleh menjawab terlebih dahulu soal nomor 24. 1, 2, dan 3. Oke, dan jawabannya adalah D. Merencanakan pengajaran remedi. Oke teman-teman, next langsung saja kita lanjut ke soal nomor 25. Kegemaran anak akan dongeng atau cerita yang bersifat kritis seperti kisah perjalanan riwayat para pahlawan dan sebagainya merupakan ciri-ciri anak berusia A. 3-5 tahun, B. 6-8 tahun, C. 10-12 tahun, D. 15-18 tahun. Oke teman-teman, 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, dan 3. Oke, dan jawabannya adalah C. 10-12 tahun. Oke teman-teman, langsung saja kita lanjut ke soal nomor 26. Beberapa siswa memiliki kecenderungan belajar berupa mengajarkan soal atau tugas dengan cepat, tetapi hasilnya banyak kesalahan. Gaya belajar para siswa tersebut adalah A. Impulsif, B. Reflektif, C. Gaya berpikir terikat, D. Gaya berpikir bebas. Oke teman-teman, 3 detik dimulai dari sekarang untuk teman-teman boleh menjawab soal nomor 26. 1, 2, dan 3. Oke, langsung saja kita lihat jawabannya adalah A. Impulsif. Oke teman-teman, next kita lanjut ke soal nomor 27. Hal yang mengandung makna Pancasila sebagai kaidah dasar negara bersifat A. Jujur dan adil, B. Mengikat dan memaksa, C. Sementara dan selamanya, D. Sebenarnya dan sejujurnya. Oke, langsung saja kita lihat jawabannya. Tapi sebelumnya saya akan kasih waktu 3 detik untuk teman-teman boleh menjawab soal nomor 27 dimulai dari 1, 2, dan 3. Dan jawabannya adalah mengikat dan memaksa. Oke teman-teman, soal nomor 28. Penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang A. Adil, B. Objektif, C. Valid, D. Sistematis. Oke teman-teman. Saya akan kasih waktu 3 detik untuk teman-teman boleh menjawab soal nomor 28 dimulai dari 1, 2, dan 3. Dan jawabannya adalah D. Sistematis. Oke, next ke soal nomor 29. Jika roda pertama berputar 3 kali dan roda kedua berputar 9 kali, berapa kalikah roda kedua akan berputar jika roda pertama berputar 10 kali? A. 30, B. 21, C. 27, D. 18. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas, tapi sebelumnya saya akan kasih waktu 3 detik seperti biasa kepada teman-teman untuk terlebih dahulu menjawab soal nomor 29 ya teman-teman. Dimulai dari 1, 2, dan 3. Oke, dan jawabannya adalah A. 30. Oke, next lanjut kita ke soal yang terakhir yaitu soal nomor 30. Serangkaian kegiatan yang sistematik untuk dapat menentukan manfaat atau kegunaan suatu objek atau program adalah A. Pengukuran, B. Evaluasi, C. Penilaian, D. Penilaian. Oke teman-teman, di sini ada 2 objektifnya yang sama ya teman-teman. Diabaikan dulu yang D-nya ya teman-teman. Oke. Nah, saya akan kasih waktu 3 detik untuk teman-teman menjawab soal nomor 30 dan jawabannya. Oke, dimulai dari 1, 2, 3. Oke, dan jawabannya adalah B. Evaluasi. Oke teman-teman, demikianlah soal-soal PPG yang boleh saya berikan di video ini. Tetapi sebelum saya menutup videonya, saya mohon kepada teman-teman untuk like dan subscribe dan selalu menonton video PPG yang saya upload ya teman-teman. Untuk semakin semangat bagi saya mohon kepada teman-teman, sudi kiranya teman-teman selalu menonton dan like, subscribe video saya teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah like dan subscribe dan menonton video saya.
Semoga teman-teman selalu berkati Tuhan. Oke, amin. Terima kasih teman-teman.